Karena LMA kalau mereka urus masalah tanah lain-lain itu, rekomendasi dari LMA baru selesaikan. Gitu. Selain mewakili masyarakat adat, melakukan koordinasi dengan pemerintah, serta ikut serta mengawasi pembangunan di tingkat kabupaten maupun di distrik atau kampung, Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya mendirikan layanan kesehatan bagi masyarakat suku-suku di Pegunungan Tengah Papua. Jadi ini Pak, Balai Kesehatan yang ada di mana di Wamena ini? Dulu tuh ini kesehatan ini penting menyelamatkan jiwa manusia ini penting. Orang sehat bisa buat sesuatu. Bisa kerja, bisa buat apa-apa saja. Saya dulu tuh saya pikir bukan kesehatan seperti ini, bikin honai. Dulu sebelum jadi seperti ini, honai. Honai. Pemerintah Belanda datang, mereka melihat begini, banyak orang, mereka kumpul di sini. Ini ada apa? Namanya kesehatan, menyelamatkan jiwa manusia. Setelah itu mereka catat, kembali ke Belanda, terus mereka datang bantu dana. Nah, setelah itu saya cari penala-penalanya masing-masing, masing-masing 6. Perempuan 3, laki-laki 3 orang. Mereka dokter, Pak? Mantri. Setelah itu pelayanannya bagus, masyarakat banyak, ada dokter datang, dokter dari Indonesia datang, mereka bantu di sini. Setelah itu, yang rumah sakitnya bagus, pelayanannya bagus, Menteri Kesehatan datang. Pemerintah bantuan hanya cuma obat-obat saja. Di situ ada Sakit apa Bapak daftar di sini? tulang belakang. Tulang belakang sakit Bapak. Kenapa pilih berobat di Balai Kesehatan di sini? Itu samakan tempat lain, di sini lebih baik daripada tempat lain. Terus ginjal ada luka, usus besar, tali perut tidak ada, kosong. Terus lambung ada luka, ya. Terus paru-paru ada bagus, tetapi untuk akar susu ada, ya. Kandung kencing juga ada kuning-kuning. Saya mantri untuk pendidikan kesehatan dari misionarit tahun 71. Sini penyakit yang paling banyak itu ini pneumonia, influenza, malaria, terus ini sipilis, KO, kelamin. Dioperasi di rumah sakit di atas. Tadi sini kita rujukan ke atas, baru terus sakit parah itu semua saya kasih rujukan ke atas semua. Kenapa memilih datang ke Balai Kesehatan ini, periksa di sini? Sebab bilang di situ lebih bagus itu. Di sini pengobatannya lebih bagus. Ya, kata siapa? Dari siapa? Dari orang. Dari Bapak Leni, dari orang-orang. Saginoi kemarin. Ada kurang kutubat. Warna kayak. Anak makan. Halo. Halo. Oh, begitu aku. Halo. Namanya kampung ini Kampung Wasua. Ya. Bapak sebagai ketua lembaga masyarakat adat, Bapak sering datang Ya, berkunjung saya ke kampung? sering itu hari 1 bulan baru saya kunjungi. Setiap sebulan sekali berkunjung ke kampung. Budaya ini dasar, Pak. Budaya ini dasar, tidak bisa hapus. Walaupun kotor kah, tidak sehat kah, itu saya melindungi, Pak. Saya belum ketemu drama di sini. Ceritanya di mana? Ada nggak perubahan perilaku masyarakat sehingga terukur? Livin berasal dari kearifan lokal. Saya nggak ngelihat sesuatu yang baru di sini. Saya memang bukan orang film, tapi saya mahasiswa hukum. Anda nggak menyelam lebih dalam tentang konflik itu. Pitching Forum Eagle Awards Documentary Competition 2013, Harmoni Indonesia.
jam 9:30 malam ini. Calon pendamping seringkali muncul dalam praktek demokrasi di negeri ini. Namun tak jarang pula calon pendamping tiba-tiba saja menjadi kuda Troya. Akankah sang pemilik kendaraan akan kembali kehilangan kendali seperti yang pernah terjadi? Di link politik saya mengatakan Pak SBY menghendaki orang lain yang bukan orang lain. Yang tahu persis saya kira adalah Pak SBY dan tujuan konvensi. Politika, Istana Mencari Pewaris Tahta, episode 2, Senin 22 Juli jam 11 malam. Pada saat sekarang ini, penduduk Jayawijaya sudah heterogen yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang sosial, budaya dan agama yang berbeda, namun hidup berbaur dan juga saling menghormati. Perkenalan agama Islam suku Dani lebih banyak melalui interaksi perdagangan antara para pendatang dan penduduk asli. Pengenalan agama Islam di kalangan suku Dani Jayawijaya terjadi pasca integrasi dengan Indonesia pada dekade 1960-an melalui guru-guru dan transmigran dari Pulau Jawa di daerah Megapura atau Sinata. Islam masuk pertama kali di Kabupaten Jayawijaya sekitar 1968 hingga 1969 lalu, tepatnya di Kampung Walesi. Harus diakui bahwa tidak mudah mengubah kondisi sosial kultur masyarakat Wamena yang telah berakar agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kan dulu itu di sini belum ada Islam, jadi dulu kan di Walesi. Dari situ langsung yang di sini ada beberapa orang itu mereka pergi jalan kaki naik sampai di Megapura. Beberapa kepala suku yang mereka diundang untuk membangun Islam di sini. Tapi yang kebanyakan ini kan non-Muslim. Istilahnya kan Islam ini dia sifat Islam kan dia berupa apa ya, semacam babi ini kan haram. Ya itu yang aturan-aturan Islam kan seperti itu. Jadi mereka tidak mau untuk mengikuti aturan itu. Pertentangan itu tidak ada apa-apa, semacam perang suku sampai baku bunuh itu tidak ada. Mungkin mereka pikir itu kan dulu kan semacam bangun gereja mau peresmian itu kan mereka harus korban babi karena mereka khawatirnya di situ jangan sampai adat kita ini hilang, terus aturan yang Islam punya nanti maju disebarkan. Jadinya kita punya adat jangan sampai hilang, pikirannya seperti itu. Mereka khawatirnya situ. Ini mama saya bantu. Ini taruh di mana? Di sini. Setelah ayam ditaruh di atas daun, berikutnya apa? Kasih bumbu. Kita di sini itu tidak ada terkesan bahwa mengkotak-kotakan kelompok, suku, ras, agama itu tidak ada. Kenapa kita sampaikan itu? Perbedaan ini akan menjadi ukuran kekuatan kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan moto kita, Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo, yang artinya kita mengendaki hari esok harus lebih baik dari hari ini. Justru kita jadikan perbedaan ini, keyakinan, kepercayaan kita kan hanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi cara beribadah kita yang berbeda. Ya. Padahal kita sebenarnya tujuannya kan kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu selama ini tidak ada perbedaan. Nilai solidaritasnya itu terlalu tinggi, ya terlalu tinggi, dan ini yang perlu kita junjung tinggi. Jadi sekarang kita bakar batu ini tujuannya mungkin sebentar kita kumpulkan umat, lalu semacam apa yang kita mungkin salah baku tersinggung antara teman satu dengan yang satu itu kita sebelum puasa kan harus kita minta maaf dulu. Setelah itu kita pengakuan, selesai besok kita mau puasa seperti itu. Memang cara ini sudah dari dulu kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah. Itu kita belajar mengaji, habis Jumat, selesai Jumat itu kita ajarkan sama orang-orang tua mungkin tata cara wudhu, tata cara untuk masuk masjid, keluar masjid. Mungkin kita kalau mau masuk itu kan buang kaki bagian kiri atau kanan yang duluan, itu yang kita ajarkan. Kita belajar tata sholat antara tetangga Kristen dengan kita Muslim itu sudah kerjasama yang baik. Kalau yang tadi saya cerita itu kan di awal dulu untuk bangunkan masjid di sini kan mereka yang tadi saya cerita itu. Setelah kita sudah bangun dan sudah melihat kita sudah umatnya sudah banyak, jadinya kita kerjasama antara non Muslim sama kita yang Muslim, kita kerjasama dengan baik. Nah, jadi kita jalan dengan baik, rata. Gitu. Dan kini, Islam telah berkembang di 13 kampung di Wamena dan sudah berdiri 7 masjid serta sejumlah musola. Pembangunan dan pengembangan lembah Baliem akan membawa konsekuensi datangnya orang-orang dari luar Wamena. Membangun infrastruktur dan manusia Papua itu memang perlu disertai landasan hati dan kasih. Saya berharap bahwa orang-orang di Jakarta atau mungkin orang-orang di tempat lain, tolonglah belajar dari Papua, nilai solidaritas, kerukunan antar umat beragama, tolonglah belajar dari Papua.